Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Sebuah bagian firman Tuhan yang sangat kuat karena membalik cara berpikir manusia. Dunia mengejar kepintaran, dunia mengejar kekuatan, dunia mengejar status. Tetapi Tuhan memilih sesuatu yang dianggap lemah, hina, bahkan bodoh untuk menyatakan kemuliaannya. Mari kita membaca 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Sahabat terkasih, Paulus langsung membuka dengan kontras yang tajam. Ada dua kelompok manusia. Yang pertama, yang akan binasa. Yang kedua, yang diselamatkan. Perbedaannya bukan pada IQ, bukan pada pendidikan, tetapi pada respons terhadap salib. Ayat 19 berkata, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Artinya, bukan berarti Tuhan anti ilmu, tetapi Tuhan menentang kesombongan intelektual. Dunia berpikir manusia bisa menyelamatkan diri lewat filsafat, moralitas, sistem, agama formalitas. Tetapi Tuhan menyatakan keselamatan melalui salib. Sesuatu yang secara logika terlihat seperti kegagalan. Sahabat terkasih, berapa kali kita tanpa sadar lebih percaya logika daripada firman Tuhan? Saat kondisi keuangan sulit, kita panik. Saat doa belum dijawab, kita ragu. Saat proses panjang, kita ingin menyerah. Karena logika berkata, kalau Tuhan bekerja, harusnya cepat. Kalau Tuhan menyertai, harusnya mudah. Tetapi salib membuktikan kemenangan Tuhan sering tersembunyi di dalam penderitaan. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sahabat terkasih, orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Yahudi ingin mujizat spektakuler. Yunani ingin penjelasan rasional. Tetapi Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan.
Tuhan tidak mengikuti ekspektasi manusia. Seringkali kita juga seperti itu. Kita berkata, "Tuhan, beri saya tanda. Tuhan, beri saya kepastian." Padahal Tuhan sudah memberi salib sebagai bukti terbesar kasih-Nya. Ayat 25 sangat dalam. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmat-Nya dari manusia. Artinya, apa yang terlihat kecil dalam rencana Allah lebih besar dari semua strategi manusia. Sahabat terkasih, ada seorang arsitek yang menggambar desain rumah. Bagi orang awam, coretan di kertas itu terlihat tidak jelas, seperti garis-garis aneh. Tetapi bagi arsitek, itu adalah rancangan megah. Demikian juga rencana Tuhan, yang bagi kita tampak berantakan, bagi Tuhan itu sedang dibangun dengan presisi sempurna. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sahabat terkasih, tidak banyak orang berhikmat menurut daging. Tidak banyak orang berpengaruh. Paulus mengingatkan jemaat Korintus, lihatlah siapa kamu dulu. Bukan elit, bukan bangsawan, bukan orang hebat menurut dunia. Tapi Tuhan memilih mereka, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Keselamatan adalah anugerah, bukan prestasi. Karena manusia cenderung berkata, aku berhasil karena usahaku. Aku rohani karena disiplinku. Padahal tanpa anugerah, kita tidak bisa berdiri. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup mampu, tidak cukup kuat, tidak punya koneksi. Firman Tuhan berkata, justru orang yang seperti itu yang Tuhan pakai. Karena saat kita lemah, kuasanya menjadi nyata. Tuhan tidak mencari yang paling hebat. Tuhan mencari yang mau taat. 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di jalan Tuhan. Sahabat terkasih, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Mari kita perhatikan kalimat ini. Oleh Dia. Bukan oleh usaha kita, bukan oleh kemampuan kita. Kristus bagi kita menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, penebusan. Semua ada di dalam Dia. Dari ayat 31 menutup dengan barang siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Artinya, semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Sahabat terkasih,
1 Korintus 1 ayat 18-31 mengajarkan satu kebenaran besar. Cara Tuhan berbeda dari cara dunia. Dunia berkata, naiklah setinggi mungkin. Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu. Dunia berkata, buktikan dirimu. Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, ajari kami untuk tidak mengandalkan hikmat dunia lebih dari firman-Mu. Ampuni kami jika kami sering meragukan cara kerja-Mu. Bentuk hati kami agar rendah hati dan bergantung penuh kepadamu. Biarlah kami bermegah hanya di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab siang ini. Kiranya melalui pembacaan Alkitab hari ini, kita boleh semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.